Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ala ad-dawam, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala: fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. Ayat kita ini, sekalian, ini adalah jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa permohonan yang disebutkan di ayat-ayat kita sebelumnya, yang itu dilakukan oleh ulul albab, di mana doa mereka pertama adalah Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya. Itu satu doa mereka. Kemudian Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kalian kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Kemudian Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, kata mereka, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Inilah doa para ulul albab. Kemudian ayat kita ini, fastajaba lahum rabbuhum, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka.
begitu mereka meminta dan memohon kepada Allah lewat doa yang kita bacakan tadi, permintaan mereka itu langsung diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Itu ditandai dengan huruf fa. Ya, huruf fa yang ada pada pastajaba itu, fa ini menunjukkan ta'qib. Maknanya antara mereka berdoa dengan dikabulkannya doa itu sangat cepat. Fastajaba lahum rabbuhum, tafsirnya ini adalah fa'ajaba lahum rabbuhum. Fa'ajaba lahum rabbuhum, maka Tuhan mereka memperkenankan atau menjawab permohonan mereka. Ini salah satu yang keluar dari kaidah sekalian. Sering kita katakan bahwa alif, sin dan ta itu maksudnya tolak. Ya, maksudnya tolak. Contoh astaghfirullah, di situ asta alif sin ta menunjukkan tolak itu maknanya memohon, makanya artinya memohon ampun, ya kan? Apalagi astansiru berarti minta tolong. Astaizu, aku berlindung, memohon perlindungan. Nah, tapi tidak semua bila ada alif, sin dan ta dalam kalimat fi'il atau kata kerja dengan makna tolak. Salah satu contohnya ini, fastajaba. Di sini ada alif, sin dan ta di sesudah fa itu. Di sini dia bukan dengan makna istajaba dengan makna talab, ya, tapi di sini kata para ulama maknanya adalah ajaba, artinya Allah mengabulkan bagi mereka permintaan mereka. Seraya berfirman, anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Kata Allah, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kalian, baik laki atau perempuan. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa doa harus diiringi dengan usaha. Dari kalimat la udhi'u amala amilin minkum, bahwa doa harus diiringi dengan usaha, ikhtiar. Artinya tidak boleh orang berdoa saja tanpa ada usaha untuk meraih apa yang dia inginkan, atau yang dia mohonkan, atau yang dia mintakan. Makanya ada omongan para ulama, orang bekerja berusaha tanpa berdoa, ini namanya sombong. Ya, ini namanya sombong, angkuh. Nah, dan kebiasaannya bagi mereka yang bekerja kemudian tidak berdoa, nanti apa yang mereka hasilkan dari usaha keras mereka itu akan mereka nisbahkan itu kepada dirinya, dan dengan itu dia akan sombong. Dan ini biasanya penyakit manusia saat dia bersandar kepada kepandaiannya, kepada kekuatannya.
Makanya kata Allah, kalla innal insana layatgha. Ketahuilah kata Allah bahwa manusia itu suka melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, saat dia melihat dirinya merasa cukup, merasa bisa. Nah, makanya kata para ulama, orang yang bekerja dan lupa kepada Allah untuk meminta, maka itu sombong. Dan orang yang berdoa tanpa bekerja bohong. Orang yang bekerja, orang yang berdoa saja tanpa ada usaha, ini bohong. Nah, karena itu dari kalimat amala amilin minkum menunjukkan bahwa doa harus disertai dengan usaha. Doa harus disertai dengan usaha. Tentu dari doa-doa yang dimohonkan oleh ulul albab di sini sangat jelas bahwa yang mereka minta pertama adalah terhindar dari api neraka. Ya, terhindar dari api neraka. Sebab siapa yang kau masukkan ke dalam api neraka pasti engkau hinakan dia, kan gitu. Nah, ini tidak cukup dilantunkan saja, tidak cukup dimintakan saja kepada Allah. Ya, tapi ada usaha dari kita untuk menghindari sebab-sebab yang memasukkan seseorang ke neraka. Maknanya menjauhi larangan Allah. Nah, ini usahanya, ini amalnya. Nah, begitu juga masalah surga. Ya, masalah surga. Dihapuskan dosa, diampuni, dan diwafatkan bersama orang-orang abrar. Nah, ini permintaan. Nah, tapi dalam permintaan itu kita dituntut berusaha, ya, untuk mendapatkan apa yang kita minta. Wafatkan kami bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi salah satu usahanya adalah tidak bergaul dengan ahli maksiat. Tidak bergaul, tidak bersahabat karib dengan ahli maksiat. Kalau kita meminta kepada Allah, wafatkan kami bersama orang-orang baik, jaga jarak dengan orang yang tak baik, hadiri selalu majelis yang baik. Nah, ini dia amala amilin minkum. Kemudian kata Allah, min dzakarin aw untha, baik laki atau perempuan, ya, menunjukkan bahwa dari penjelasan Allah min dzakarin aw untha, bahwa semua hamba Allah ini baik laki atau perempuan itu sama. Apabila mereka berdoa seperti doa-doa yang di atas, maka pengabulannya itu sama, tidak dibedakan antara laki dengan perempuan dalam masalah ini. Setelah itu Allah mengatakan ba'dukum min ba'din. Kata Allah, sebahagian kalian adalah sebahagian yang lain. Ini ada beberapa tafsir maksud dari ba'dukum min ba'd. Kenapa marah dia? Tafsiran pertama, sebahagian kalian adalah dari sebahagian yang lain. Maksudnya masalah keturunan, bahwa sebahagian kalian adalah keturunan dari sebahagian yang lain. Ya, itu makna ba'dukum min ba'din. Maknanya
ba'dukum min ba'din ini dia harus dikaitkan dia kepada min dzakarin aw untha. Artinya sebahagian kalian dari sebagian lain, bahwa laki ya dari perempuan, perempuan juga dari laki, dalam artian di sana terjadi percampuran benih, ya kan? Percampuran benih. Ya kalau bahasa orang kedokteran, ya bercampurnya sperma dengan indung telur, sehingga jadilah kita. Itu makna ba'dukum min ba'd, ya. Sebahagian kalian adalah dari sebagian lain. Jadi ditengok kepada asal kejadian. Tafsiran kedua kata para ulama, maksud dari ba'dukum min ba'din, ini dalam soal balasan, dalam soal jaza. Artinya sebahagian kalian sama dengan yang lain. Artinya Allah tidak pandang bulu. Ya, barang siapa yang berdoa kemudian berusaha, maka mereka sama-sama akan mendapatkan apa yang dia minta, baik laki atau perempuan. Jadi di mata Allah ini sama. Kemudian kata para ulama, ba'dukum min ba'din juga ini sering diartikan kalau di ayat-ayat lain, bahwa antara kita dengan yang lain itu sama dalam kehidupan sosial. Ba'dukum min ba'd juga sering ditafsirkan maknanya bahwa kita dengan yang lain itu sama ya dalam kehidupan sosial kita. Itu dia ungkapan-ungkapan para ulama tentang tafsir dari ba'dukum min ba'din, walau yang paling banyak dicenderungi para ulama dalam masalah tafsir ba'dukum min ba'din di ayat ini secara khusus adalah dalam soal kejadian. Ya, yaitu kita bilang tadi sebahagian kalian dari sebagian lain, artinya bercampur bauran antara sperma dengan indung telur. Kemudian kata Allah, falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Berapa itu? Pertama, falladzina hajaru, maksudnya orang-orang yang berhijrah. Satu. Yang kedua, wa ukhriju min diyarihim, yang diusir dari kampung tempat tinggal mereka. Wa udhu fi sabili, yang disakiti di jalanku. Kemudian wa qatalu, juga mereka berperang. Kemudian wa qutilu, ya, mereka terbunuh. Berapa tuh? Hajaru, ukhriju min diyarihim, wudhu fi sabili, qatalu wa qutilu. Jawabannya, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, aku pasti akan menghapus kesalahan mereka. Mari kita tengok satu persatu apa makna hajar. Falladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah. Di sini Bapak sekalian, orang-orang yang berhijrah dimaksudkan di sini adalah orang yang berhijrah sebelum Fathu Mekah. Oke. Orang yang berhijrah dalam ayat ini maksudnya adalah hijrah yang dilakukan sebelum Fathu Mekah. Karena kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah sesudah Fathu Mekah. Apa maksud hadis ini? Kata ahlul hadis, maksud hadis tersebut bahwa tidak ada lagi pahala yang besar, ya,
hijrah yang dilakukan di sesudah Fathu Mekkah seperti pahala yang diterima oleh mereka yang dulu hijrah dari Mekkah menuju Madinah. Ya? Jadi hijrah yang dimaksudkan di sini kata para ulama kita adalah hijrah dari Mekkah ke Madinah sebelum Fathu Mekkah. Karena hijrah itulah yang sebenar-benar hijrah, ya, yang disebutkan oleh Nabi, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Ya, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul. "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Orang yang berhijrah karena urusan dunia, dia akan dapatkan itu. Walau setelah Fathu Mekkah 8 Hijriah ada hijrah, tapi hijrah di situ kata para ulama bukan hijrah seperti pindahnya orang dari Mekkah ke Madinah dulu sebelum Fatah tadi. Karena itu kata para ulama, apabila ada orang pindah dari negeri kafir ke negeri Islam, itu disebut hijrah, ya kan? Dengan alasan dia mau melaksanakan agamanya dan menjaga keimanannya. Sebab banyaknya fitnah di negeri tersebut, kemudian dia pindah. Dia berpahala, disebut hijrah. Tapi pahala dia bukan seperti pahala orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah sebelum Fathu Mekkah. Makanya hadis Nabi itu, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi pahala hijrah seperti pahala pindah dari Mekah ke Madinah setelah Fathu Mekkah. Bukan tidak ada perpindahannya, maksudnya fadilahnya yang tidak ada lagi seperti keutamaan atau pahala pindah dari Mekah ke Madinah. Atau para ulama mengatakan bahwa la hijrata, tidak ada hijrah kata para ulama kecuali dari keburukan kepada kebaikan. Maksudnya orang yang tadinya banyak maksiat kepada Allah, kemudian dia bertaubat, ini juga hijrah. Tapi hijrah di sini bukan pahalanya seperti hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi singkatnya Bapak sekalian, kata para ulama, falladzina hajaru, orang-orang yang hijrah di sini adalah para sahabat dulu yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian wa ukhriju min diyarihim, dan dikeluarkan mereka, diusir mereka dari tempat tinggal mereka. Dari sini kata para ulama menunjukkan bahwa Rasulullah juga para sahabat bahwa meninggalkan Mekah itu bukan kemauan sendiri. Oke? Bukan kemauan sendiri. Tapi ini menunjukkan bahwa memang mereka diusir. Ya, mereka diusir. Karena itu ketika Nabi SAW akan hijrah, dia suruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya, ya. Kemudian ini musuh-musuh ini sudah ada di luar kan, menjaga kapan keluar Nabi. Jadi setelah pertengahan malam atau menjelang subuh, maka Nabi keluar. Dan musuh-musuh sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala matanya ketika Nabi SAW membaca ayat yang ada dalam surah Yasin, ya kan? Bahkan dia tabur lagi pasir di atas kepala mereka masing-masing.
Sebahagian ahli sirah mengatakan Nabi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nabi sholat di sana. Nah, setelah itu dia lanjutkan perjalanan, maka dia naik ke satu bukit yang tinggi. Dia menatap kota Mekah dan mengatakan bahwa engkau adalah tanah air yang paling kucintai. Kalaulah bukan karena kaumku, dia bilang, kata Nabi, pasti aku tidak akan meninggalkanmu. Ya, pasti aku tidak akan meninggalkanmu. Jadi dari sini kata para ulama, sekalipun Madinah itu tempat hijrah yang dipilihkan oleh Allah, tapi tetap keberangkatan Nabi, keberangkatan para sahabat itu adalah dengan keterpaksaan. Ya, dari ayat ini, wa ukhriju min diyari, mereka memang dipaksa keluar dari tanah air mereka, dari kampung halaman mereka. Wa udzu fi sabili, dan mereka disakiti, dianiaya, dizalimi. Fi sabili, tapi di jalanku. Ya, kata Allah, artinya mereka dizalimi, disakiti, dianiaya karena membela kebenaran. Ya, membela kebenaran. Kemudian kata Allah, wa qatalu, dan mereka-mereka yang ikut perang, wa qutilu, dan yang terbunuh dalam peperangan. Semua mereka itu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, pasti akan aku hapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Ya, pasti akan kuhapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka di sini Bapak sekalian, baik laki atau perempuan. Nah, jadi dari ba'dukum min ba'din, kemudian min dzakarin aw untha, menunjukkan wanita yang berhijrah. Begitu juga yang dipaksa keluar dari tempat tinggalnya atau disakiti di jalan Allah, dianiaya di jalan Allah, disiksa di jalan Allah, seperti Khansa, wanita syahid pertama di dalam Islam. Dia termasuk salah satu contoh wa udzu fi sabili. Ya, bahkan keluarga Ammar bin Yasir, ya, yaitu Sumayyah. Yasir juga terbunuh, ya kan? Istrinya Sumayyah juga terbunuh, bahkan Ammar mereka siksa. Nah, ini namanya udzu fi sabili. Maknanya mereka dianiaya, disiksa karena mempertahankan agar tetap berada di jalan Allah. Bilal, Suhaib ar-Rumi dan semuanya itu. Wa qatalu, baru yang ikut berperang, mau dapat syahid atau tidak, terluka atau tidak, yang jelas qatalu, ikut berperang. Wa qutilu, dan yang terbunuh dalam peperangan, baik laki atau perempuan, kita bilang. Bila mereka mengalami itu, Allah mengatakan akan aku hapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Itu makna la ukaffiranna. Kalau ditafsir, ya, dari kata la hayanna, dari kata mahayamhu, akan aku hapus. Maknanya kalau sudah dihapus, berarti setiap dosa yang mereka punya, tulisannya itu pun habis. Jadi bukan hanya sampai kepada derajat ampunan, tapi malah sampai kepada derajat dihapus kesalahan itu. Kemudian baru kata Allah, wala udkhilannahum, dan sungguh akan aku masukkan mereka
ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, jadi lengkaplah kenikmatan yang mereka terima. Karena sudah kita pelajari di ayat kita sebelumnya bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, apa dia ayat sebelumnya itu? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga, maka dia sudah menang. Begitu juga ya, kalau orang hanya sebatas diampuni saja kesalahannya, ya dihapus ya dosa-dosanya, sampai di situ itu belum sempurna. Ya, itu belum sempurna. Tapi kalau sudah dihapus kesalahan dan dimasukkan ke dalam surga, berarti dia sudah mendapatkan kemenangan. Jadi di ayat ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan mereka dan dimasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dari sini juga kata para ulama kita sekalian, wala udkhilanna, saya pasti akan masukkan mereka. Ya, menunjukkan bahwa masuk ke dalam surga itu bukan karena amal. Oke. Masuk ke dalam surga itu bukan karena amal kita. Sekalipun mereka berhijrah, ya diusir dari negerinya, disakiti di jalan Allah, berperang dan wafat, bukan karena itu mereka masuk surga, tapi karena dimasukkan. Karena dimasukkan. Cuman amal-amal itu hanya sebagai sebab. Ya, amal-amal kita itu sebagai sebab, tapi bukan sebab itu yang memasukkan, tapi memasukkan adalah mustabbib, yaitu Allah. Makanya Nabi SAW dalam salah satu hadis dia katakan, apa kata Nabi? Ma min ahadin, tak seorang pun masuk ke dalam surga itu bi'amali, dengan amalnya. Tidak ada satupun di antara manusia yang masuk surga karena amalnya. Itu kata Nabi. Tanya sahabat, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan dirimu ya Rasulullah? Apa termasuk juga tidak masuk surga karena amalnya? Wala ana, kata Nabi, atas saya sekalipun, illa, kecuali ya kita masuk surga itu karena rahmat Allah, karena Allah kasihan, karena Allah sayang. Nah, makanya dimasukkan ke dalam surga. Kalau amal ini, ini hanya sekedar sebab. Makanya beramal, tujuannya adalah ingin mendapatkan rahmat Allah. Ya, beribadah itu tujuan kita untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Bila Allah sudah ridho, bila Allah sudah sayang, sebesar apapun kesalahan itu tidak akan menjadi penghalang untuk masuk ke dalam surganya. Nah, itu dia ya. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-anhar di sini jamak, yakni sungai-sungai, karena memang ada beberapa sungai dalam surga nanti. Ya. Fiha anharun, kata Allah, min ma, min asalin musaffa, min labanin lam yataghayyar ta'muh. Apa lagi? Ada min khamrin ladzatul lisyaribin. Jadi ada sungai terbuat dari khamar, ada sungai terbuat dari laban, ada sungai terbuat dari apa lagi? Air tawar yang
enak gitu kan ya. Nah, subhanallah, ada yang dari madu. Dia mengalir nanti. Kata para ulama seperti itu, karena zahir ayat dalam surah Muhammad begitu. Bahwa dia anhar, dia berupa sungai. Ya, sungai yang terbuat dari madu, dari khamar, dari tawar. Subhanallah. Baru kata Allah, thawaban min indillah. Ya, sawaban min indillah, ini semua sebagai pahala balasan dari sisi Allah. Kata para ulama, kalimat min indillah, dari sisi Allah, menunjukkan bahwa pahala yang mereka terima adalah pahala yang besar dan luar biasa. Sebab dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu indahu husnul thawab, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya ada pahala yang baik. Itulah dia janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ulul albab, ya, kepada para ulul albab. Baik. Kemudian kalau pergi kita ke asbab nuzul, ayat ini juga, ayat ke-195 ini disebutkan para ulama riwayat dari Ummu Salamah, ya, dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Bahkan dia termasuk salah seorang sahabiyah wanita yang memang terpaksa keluar dari Mekah, kemudian berpisah dengan anaknya, berpisah dengan suaminya, ditambah dia ikut hijrah, ya, pada akhirnya dia hijrah, yaitu Ummu Salamah. Dia bilang ke Nabi, ya Rasulullah, tidak ada bahagian wanita, ya, wanita tidak disebutkan oleh Allah dalam Quran keikutsertaannya dalam hijrah. Itu kata Ummu Salamah. Rata-rata yang disebutkan masalah hijrah itu hanya laki saja. Tidak ada disebutkan wanita secara khusus. Padahal hijrah itu juga banyak di antara sahabiah, di antara wanita, ya, termasuk kita bilang Ummu Salamah. Ya, seperti saya bilang tadi, Ummu Salamah bahkan dia dipisahkan oleh keluarganya dari suaminya, dipisahkan dari anaknya, yaitu Abu Salamah. Abu Salamah berangkat ke Madinah, dia bawa anak semua, si istri tidak boleh ikut. Macam itulah penderitaan mereka dulu. Setelah berapa tahun, ya 2 tahun atau berapa, baru dia bisa menyusul suami dan anaknya di Madinah. Makanya dia wajar bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa wanita tidak disebutkan dalam hijrah dalam Quran? Nah, ketika dia tanya itu ke Nabi, maka Nabi membaca ayat ini, ya, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'di. Baru Allah mengatakan falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Itu dia. Kemudian kata Allah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil
thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sekali-kali kamu. Di sini pakai kaf, la yaghurrannaka. Kafnya ini kan untuk seorang, ka kata ganti dari anta. Sebagian tafsir menyebutkannya kafnya ini ditujukan ke Nabi kita, ya, ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jangan sekali-kali kamu Muhammad ya terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir. Tapi sekalipun kaf nih kata para ulama kita ditujukan kepada Nabi kita SAW, tapi ini hakikatnya ditujukan kepada umatnya. Karena alasannya tidak mungkin Rasulullah terpedaya, ya, tidak mungkin Rasulullah terpedaya dari apa yang dilakukan oleh orang kafir. Karena itu sekalipun khitabnya ya tujuan pembicaraan ke Nabi, tapi ini ditujukan kepada umatnya. Atau kalau pendapat ulama-ulama tafsir sekarang, mereka bilang kafnya ini jangan tujukan dia ke orang tertentu. Maknanya ya kaf ini tujukan ke semua orang. Jadi munya itu ke kita yang membaca Quran. Janganlah engkau, siapapun engkau, terpedaya dengan taqallubul ladzina kafaru. Taqallub itu maknanya tanaqul. Tafsirnya tanaqul. Tanaqul itu berpindah-pindah, ya, berpindah-pindah. Jadi berpindahnya orang-orang kafir di negeri-negeri. Fil bilad, bilad itu jamak dari balad. Janganlah kalian silau, bahasa ini, janganlah sekali-kali kalian silau terpedaya, ya, dengan berpindah-pindahnya orang kafir di negeri yang banyak. Kemana arah ayat ini? Ayat ini, Bapak sekalian, ini salah satu kaidah, prinsip yang diajarkan Allah ke kita orang Islam, supaya jangan silau, jangan terpengaruh, jangan terpedaya dengan kehidupan orang kafir. Yang dalam ayat ini disebut banyak mereka melakukan bepergian ke banyak negeri. Tentunya kalau orang-orang yang banyak bepergian ke negeri yang bukan negerinya, menunjukkan dia apa? Banyak duit, ya. Gimana dia pergi kalau dia tidak ada? Ya kan? Dia menunjukkan banyak duit, maknanya kaya. Bukan satu negeri, tapi ini fil bilad, banyak negeri yang mereka kunjungi. Yang kedua, di samping banyak negeri, di sini juga disebutkan taqallub. Taqallub ini mengandung makna taksir, artinya banyak, ya, banyak mereka bepergian dan banyak negeri yang mereka kunjungi. Jadi menunjukkan kalau orang kafir itu banyak duitnya. Satu, artinya kalau begitu, janganlah engkau terpedaya dengan banyaknya duit mereka, sehingga mereka mampu bepergian kemanapun mereka mau. Yang kedua, sehat. Kalau orang bepergian tidak sehat, ya, cari penyakit itu kan. Sehat mereka. Kemudian aman, ya, kemudian mereka aman. Aman dan dihormati pula, ya, dan dihormati pula, ya. Mereka pergi
ke negeri yang mereka tuju dan mereka di sana aman, dihormati, tidak kurang apapun yang mereka alami. Inilah yang kata Allah, jangan kalian terpedaya, jangan kalian silau ya melihat keadaan mereka seperti itu. Karena bisa jadi ya kalau ada orang yang terpengaruh, terpedaya, silau mata dia melihat kehidupan orang-orang kafir seperti itu, bisa jadi nanti dia akan berubah. Apa maksudnya? Mendingan seperti mereka, ya, mendingan seperti mereka. Dan ini terjadi pada Umar, Bapak sekalian, terjadi pada sahabat, ya, dan bukan sembarang sahabat. Umar yang mengatakan ke Nabi, ya Rasulullah, dia bilang, Udu'ullah li ummatik, mintakanlah kepada Allah untuk umatmu, an yuwassi' lahum, agar Allah meluaskan rezeki mereka. Ya, karena Umar mungkin tengok rezeki umat Nabi itu ya pas-pasan. Maknanya orang kafir jauh lebih hebat. Apa kata Umar? Karena Allah telah meluaskan kehidupan Faris dan Rum. Wa hum ya'buduna ghairallah, padahal mereka tidak menyembah Allah. Ya, padahal mereka tidak menyembah Allah. Nah, jadi kalau mereka saja tidak menyembah Allah, Allah luaskan rezekinya. Ya Allah lapangkan kehidupan mereka. Mintakanlah kepada Allah untuk umatmu yang menyembah Allah agar juga diluaskan rezekinya seperti orang kafir tersebut. Apa kata Nabi? Afi syakin anta ibn al-Khattab, kata Nabi, apa engkau sudah ragu kepada Tuhan wahai ibn al-Khattab? Ya, kata Nabi SAW. Nabi tegur, apa engkau ragu? Baru kata Nabi SAW, haula, mereka itu adalah orang-orang yang Allah percepat kebaikannya untuk mereka di dunia. Walaysa lahum bil akhirati min khalaq, tapi nanti di akhirat mereka sudah tidak dapat apa-apa lagi. Itu obat bagi kita orang beriman. Ya. Walaupun orang kafir terus kita tengok serba lebih dibandingkan kita orang beriman, jangan putus asa, jangan merasa di bawah. Kalau kami bilang orang Indonesia, jangan minder tuh. Nah, jangan tidak percaya diri, jangan merasa kecil mentang-mentang mereka macam itu. Karena memang betul Bapak sekalian, dalam hadis lain disebutkan bahwa ad-dunya sijnun lil mu'minin wal jannatu lil kafirin. Dunia ini ibarat penjara bagi orang beriman. Ya, dunia ini ibarat penjara bagi orang beriman. Sementara bagi orang kafir ini adalah surga mereka. Ya. Jadi memang sudah seperti itu. Ya, kehidupannya Allah Subhanahu wa taala banget. Makanya Allah mau mengingatkan kita jangan sampai terpengaruh ya dengan gaya hidup mereka seperti itu. Kenapa? Mata'un qalil. Ya, mata'un qalilun, itu hanyalah kesenangan sedikit, kesenangan sementara. Kenapa dikatakan kesenangan sementara? Karena dunia, Bu. Ya kan? Karena dunia berjuta-juta tahun pun keberadaannya, tetap bagi setiap individu dia sedikit. Kenapa?
Karena tetap kita hidup di dunia ini seukuran umur kita, ya, bukan seukuran umur dunia. Nah, makanya dia mata'un qalil. Nah, zaman sekarang ini 70 tahun dah hebat dah. Kalau tidak dah lewat. Sebelum itu. Nah, jadi sedikit. Jadi sekalipun beribu-ribu tahun usia dunia dan keindahannya, tetap bagi setiap kita dia sedikit, karena kita bilang kita hanya ya dipersilahkan hidup seukuran batas yang Allah tentukan. Apa kata Nabi? Umru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalilun man yatajawaz dzalik. Umur umat itu di antara 60 dan 70, hanya sedikit aja yang melampaui itu. Ya, hanya sedikit aja yang melampaui itu. Itulah ya mata'un qalil. Nah, kemudian wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, karena di sana bukan lagi umur yang menjadi batasannya seperti dunia. Ya. Makanya kata Allah, nah, jangan kalian silau, jangan kalian merasa ya tersaingi, jangan terpedaya ya, karena kehebatan orang-orang kafir yang mereka bergerak bebas ya di dunia ini, itu hanya kesenangan sementara, kesenangan sedikit yang cepat habis. Summa ma'wahum jahannam, lalu tempat mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan dia seburuk-buruk apa Pak? Tempat tinggal. Mihad itu jamak dari mahad. Mahad itu apa? Ayunan. Mahdun itu ayunan, jamaknya mihad. Kan ada pepatah Arab, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buaya sampai ke liang lahat. Mahdi itu jamaknya adalah mihad. Jadi di sini sindiran ini. Ya kan, orang kafir itu sekarang Bapak sekalian seolah-olah mereka sedang berada di ayunan. Seperti bayi ya, kalau ada di ayunan dia tidur akan nyenyak, senang. Seperti itulah orang kafir saat ini. Mereka berada di dunia ini dan seperti bayi di ayunan, senang, tidak ingat apa-apa, seolah-olah akan hidup terus-menerus dengan kesenangannya. Tapi kata Allah, wa bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ke kita apa yang akan diterima oleh orang-orang yang bertakwa. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, lahum jannah, bagi mereka surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, nuzulan min indillah ya. Dan itu adalah sebagai karunia dari Allah untuk mereka, min indillah, dari sisi Allah. Kemudian kata Allah, wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Nah, inilah dia balasan atau anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kalau ini khalidina fiha,
bukan seperti yang dialami oleh orang kafir, mata'un qalil, ya, mata'un qalil. Nah, makanya hati-hati kita dengan kesenangan sementara dan melupakan kesenangan yang abadi. Ya, jangan sampai terpedaya kita oleh kesenangan yang kesenangan yang sementara dengan kehidupan yang abadi. Abi Darda diangkat oleh Ibnu Katsir, salah satu ucapan dia dalam tafsirnya. Dia bilang, Abi Darda ini seorang sahabat Nabi yang paling banyak amal solehnya itu adalah tadabbur alam. Ayat kita yang kemarin, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Ya, Abi Darda paling banyak ibadah dia merenungkan alam ini. Ya, dalam renungannya itu dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kata Abi Darda, "Ma min mu'minin illa wal mautu khairul lahu wa ma min kafirin illa wal mautu khairul lahu." Kata dia, tidak seorang mukmin pun melainkan kematian itu jauh lebih baik untuk dia. Ya? Tidak ada seorang mukmin pun melainkan kematian itu lebih baik bagi dia. Tapi mukmin, ya, kata Abu Darda, mukmin. Baru kata dia, dan tidak ada seorang kafir pun melainkan kematian itu baik untuk dia. Nah, jadi orang beriman tuh kematian itu bagi dia baik. Begitu juga orang kafir, kematian itu juga baik untuk dia. Kenapa dia mengatakan begitu? Nah, karena ayatnya. Nah, dia baca ayat, wa ma indallahi khairun lil abrar. Dan apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, mana orang yang beriman. Nah, jadi kalau itu yang lebih baik bagi dia, maka kematian itu baik bagi dia, sebab baru bisa dia terima dari sisi Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya. Tentu sudah kematian itu ada. Dan bagaimana dengan orang kafir? Kenapa kematian juga baik bagi dia? Karena orang kafir, ya, bila dia hidup, dia hanya menumpuk dosa. Semakin lama hidup dia akan semakin banyak dosa yang dia pikul, dan itu buruk bagi dia. Kalau dia mati, berhenti. Ya, makanya kata Abu Darda, kematian itu juga bagi orang kafir baik. Nah, dia baca ayat yang pernah kita pelajari. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan orang-orang kafir itu menduga bahwa kami beri kesempatan mereka hidup, mereka duga itu lebih baik bagi mereka. Lah, tidak baik bagi mereka terus-menerus hidup. Kenapa? Innama numli lahum liyazdadu itsman. Kami biarkan mereka hidup supaya mereka bertambah dosanya. Ya. Itu dia. Makanya bagi orang beriman, kematian itu bukan sesuatu yang ditakutkan. Ya, cuman kenapa ada takut? Orang tidak akan pernah siap. Karena ini memang sifat orang beriman, bahwa selalu dia merasa dirinya belum siap, amalnya belum cukup. Nah, dan ini baik, ya, dan ini baik. Sehingga dengan itu dia akan terus-menerus berusaha menambah kebaikannya, mulai dari amal soleh dan sebagainya. Itulah dia tafsir kita malam ini.
Mudah-mudahan insyaallah kita digolongkan oleh Allah ya dari golongan orang-orang abrar ya. Amin ya rabbal alamin. Adapun ayat selanjutnya insyaallah kita akan selesaikan dia di pertemuan akan datang insyaallah. Dengan itu insyaallah selesai surah kita, surah Al-Imran ya. Sebab ini juga bahasanya panjang, jadi kita tunda saja ke pertemuan minggu depan insyaallah. Makaman? Ustaz, ada ayat yang jannah tajri min Kau makaman? tafsir lain daripada selain daripada makna transaksi. Iya. Yang mana dalam Quran kan benda yang diulang-ulang. Iya. Ada tak tafsir lain. Bagaimana? Tak dia. Terputus apa? Saya ada WhatsApp tak? Ada WhatsApp terus dulu. Tak ada pula. Okey je. Itu suaranya ya. Abu Dhabi ada question? Abu Dhabi, Dubai. Abu Dhabi. Okey. Baik. Ada pertanyaan ibu-ibu dari Pak Basit. Ada tidak tafsiran lain dari tajri min tahtihal anhar? Jannatun tajri min tahtihal anhar, surga atau taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini kan potongan ayat yang paling banyak diulang dalam Quran. Setiap berbicara untuk balasan orang-orang saleh, biasanya potongan ayat ini ya, disebut oleh Allah. Itu sungai, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kalau ditanya tafsiran lain tentu gak ada, karena zahir ayat memang maknanya itu, gak bisa dia ditafsirkan kemanapun. Ya, jannah dia berupa taman, ya kan? Nah, taman kemudian tajri mengalir tahta di atas di bawahnya anhar, sungai-sungai yang banyak. Baik. Cuman ada orang sekarang mengatakan kalau cuman seperti itu surga itu ya tidak indah lah. Ya kan? Indonesia di Malaysia banyak taman yang di bawahnya air mengalir kan? Bapak kalau pergi ke puncak ke Jawa Barat di Indonesia, ya kan? Jalan menuju ke Bandung, ya. Banyak itu pinggir jalan tuh. Makanya orang Arab kalau ke sana, oh hadhihi jannah katanya. Sepanjang jalan. Kiri kanan ada sungai. Kiri kanan ada sungai, di bawah ada ikan segala macam. Ya. Baik. Kenapa surga digambarkan Allah seperti itu? Saya sering katakan di pengajian lain. Kalaulah Quran itu turun dia di Indonesia atau di Malaysia, tentu gambaran surga tidak macam itu. Tapi kan ini kalimat ini memang disesuaikan kepada tempat. Ya, bagi orang Arab, ini sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Ini orang Arab juga orang Arab sekarang. Orang Arab masa Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain itu. Ya kan? Nah, air susah mereka dapat. Pokok macam itu juga. Yang ada gunung. Sekarang saya masih bisa kita lihat, walau sudah berubah untuk jauh. Artinya kalau digambarkan kepada mereka oleh Allah bahwa surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka ini sangat luar biasa. Ya, karena itu bagi kita i'tibar. Ya, bahasanya bukan bahasa untuk kita, tapi yang kita ambil adalah i'tibar yang menunjukkan bahwa surga itu
indah. Makanya disebut kalau Nabi ma'ala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu tidak pernah keindahannya itu tersirat di hati manusia, tak kebayang. Tidak pernah cerita yang didengar oleh telinga. Macam itu. Artinya keindahan hakikatnya itu tidak pernah didengar oleh telinga manapun. Cuman Allah menggambarkan kita surga itu seukuran akal kita bisa menangkapnya, terutama mereka yang yang hidup di tempat turunnya Al-Quran yang kita tahu sangat berbeda dengan tempat kita tinggal sekarang. Itu dia, Pak. Jadi kalau ditanya tafsir, tidak ada tafsiran lain dari itu. Ya, karena jannah nggak ada tafsir lain kecuali surga atau taman. Tajri mengalir, tahta di bawah anhar sungai. Cuman ya itibar yang kita ambil dari itu. Jadi ulang-ulang selalu menunjukkan dengan surga. Iya. Hatta bagi kita sekarang indah itu, Pak. Dengan ada kebun lebat, taman, di bawahnya banyak sungai yang mengalir, itu indah. Makanya di Al-Kahfi kan disebutkan seperti itu. Salah satu cerita yang ada di surah Al-Kahfi adalah seorang laki-laki yang mempunyai 2 kebun dipisah oleh sungai. Dan dia ingkar kepada Allah. Itu dia. Satu lagi tentang Silakan. hijrah ke negara kafir. Ada tak kondisi yang membolehkan kita hijrah dari Islam ke negara kafir? Iya. Kondisi atau keadaan yang membolehkan kita berhijrah dari negeri muslim ke negeri kafir tetap kondisinya ittirari. Ittirari itu kalau bahasa itu emergensi, ya. Artinya desakan. Satu, pendidikan, ya, perobatan yang apabila tidak memungkinkan penyakit ini diobati di negeri Islam, yang mau tidak mau harus ke sana berangkatlah. Tugas kerja, ya kan? Kerajaan mengirim kita ke negeri tersebut. Ya mau tidak mau kita harus pergi. Ya. Kalau tidak diberhentikan dari pekerjaan, udah nggak usah kerja lagi katanya. Hah? Contoh kita di Qatar, tapi lepas itu kita pilih untuk bekerja di UK ke di Australia. Jadi ini dulu, ya, artinya kalau memang keberangkatan kita tuh, hijrah kita tuh ittirari, kata para ulama, artinya desakan yang memang bukan kehendak kita, maka itu boleh. Tapi tetap disyaratkan satu, ya, kita harus orang yang memang tahan dengan tekanan syahwat dan syubhat. Itu dia. Bila itu ada pada kita, maka silakan. Apalagi kata para ulama, kalau kita mampu menunjukkan keislaman kita di sana sekaligus dakwah, tentu ini kewajiban. Malah di sini wajib dia, ya. Nah, tapi kalau yang tadi itu tidak mubah. Nah, sebaliknya seperti yang ibu bilang, ya, dalam soal duniawi, ya. Nah, kita dipilihkan. Nah, mau pergi ke negeri Islamkah atau ke negeri kafir? Ingat, kita diberi kebebasan memilih. Tentu bagi kita orang Islam, pilihan pertama kita adalah negeri Islam. Karena di situ kita akan secara bebas melakukan agama kita, melaksanakan ibadah kita. Cuman ada unsur lain, kata para ulama, bila kita ini, ya, ada keinginan untuk dakwah yang menunjukkan keislaman, memperkenalkan Islam di negeri yang kafir, itu lebih baik bagi kita daripada memilih negeri Islam. Ada. Bahkan wajib hukumnya,
ya karena memang dakwah wajib. Nah, tapi syaratnya kita bilang tetap tadi mereka punya kafa'ah syar'iyyah. Artinya dimanapun mereka berada, mereka tidak akan terfitnah oleh syahwat dan tidak terfitnah oleh syubhat. Tapi kalau dia ibarat buih pergi kemana pergi, itu lebih baiklah tinggal di rumahnya baik-baik. Tidak usah keluar kemana-mana, karena itu akan merusak hidup dia. Sekarang kita tengok perbandingan katakanlah di Indonesia dengan di Eropa, UK, France, Jerman, Islamnya lebih kuat di sana. Tapi kita mudah mempraktiskan Islam negara kafir daripada negara kita sendiri. Iya. Makanya salah satu bentuk yang disuruh kita hijrah, hijrah dari negeri fasik. Negeri fasik itu negeri yang banyak maksiat. Walau negeri Islam, ya. Bila ada orang pindah dari satu negeri yang banyak maksiat ke negeri yang sedikit maksiat, ini juga disebut hijrah. Dia akan dapat pahala dengan niatnya itu, walau pahala dia bukan seperti pahala Mekah ke Madinah. Sebanyak bid'ah hanya di sana dari di negara kafir. Makanya Imam Malik apa dia bilang? Imam Malik rahmatullahi alaih, la yajuzu lil muslim an yaquma fil biladi yasubbu fihi sahabah. Tidak boleh seorang mukmin yang baru, yang baik, ya tinggal di satu negeri yang di negeri itu dicaci sahabat. Kata Imam Malik, tidak boleh seorang mukmin tinggal di satu negeri di mana negeri itu para sahabat Nabi dicaci maki. Itu kata Imam Malik. Makanya berpahala orang pindah dari negeri fasik, ya, ke negeri yang sedikit maksiatnya. Maksiat dimanapun ada, tapi yang sedikit, ya. Satu lagi tentang orang lebih takut daripada tempat yang lebih banyak bid'ah dan berbanding dengan lebih banyak maksiat. Kenapa? Karena memang bid'ah bisa sudah syirik tingkatan dia. Ingin bid'ah itu dosa bisa sudah syirik. Makanya kata para ulama, kalau nggak salah macam Ibnu Qayyim, dia bilang salah satu jeratan syaitan ke kita, upaya syaitan untuk menjatuhkan kita itu dijatuhkan kita ke syirik besar. Bila tidak mampu, maka dia usahakan kita ini jatuh ke syirik kecil. Bila juga dia tidak mampu, dia usahakan kita jatuh ke bid'ah. Nah, di sini pun dia tidak mampu, baru ke dosa besar. Setelah itu tidak mampu juga ada dosa besar, baru dosa kecil. Dosa kecil pun terhindari oleh kita, baru talbis. Nah, dia sibukkan diri kita di hal-hal yang mubah. Maksud mubah, hal-hal yang tidak haram juga tidak sunnah. Artinya boleh disibukkannya kita kepada hal-hal yang sifatnya mubah. Mubah itu tidak mendatangkan pahala, juga tidak berdosa. Nah, iya, karena kalau perbuatan itu mendatangkan pahala, ini baik. Ya, contoh kalau saya sering contohkan ke bapak-bapak tempat lain, nonton bola itu Pak. Itu nonton bola itu kan mubah. Tidak dilarang kita di situ. Ya tidak berdosa orang di situ, cuma nonton aja. Cuman ya jangan dikira kalau orang sudah sudah habis setiap malam nonton bola, lama-lama dia kan habis waktunya untuk itu. Makanya setan ini luar biasa Pak. Setan ini luar biasa, dia siang malam mikirin bagaimana biar kita sesat. Tidak mampu dia syirik besar, syirik kecil. Tidak mampu dia goda, baru ke bid'ah. Ke dosa besar, baru ke dosa kecil. Itu pun dia tidak mampu, dilengahkannya kita di hal-hal yang tidak ada manfaat. Itulah terbisul iblis.
perangkap iblis. Nah, kenapa kita hindari itu? Maksudnya di negeri yang disebut yang banyak di sana bid'ah. Nah, sebab di sini kan posisi ketiga. Posisi ketiga setelah syirik. Makanya kita dibolehkan alasan itu kita meninggalkan negeri yang banyak hal tersebut di situ ke negeri yang tidak ada ini. Dan itu berpahala. Ya, berpahala. Walau kita bilang tetap hijrahnya pahalanya bukan seperti hijrah dari Mekah ke Madinah berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada pahala hijrah lagi yang didapatkan oleh orang seperti hijrah di sebelum Fathu Makkah. Allahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.